Allah berfirman, wa ahallallahu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, la'anallahu akila riba wa mukilahu wa syahidaihi. Allah melaknat orang yang memakan harta riba, orang yang menjadi wakil dalam akad riba, orang yang menjadi saksi dalam akad riba, semuanya terkena laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Riba termasuk dosa besar. Imam Az-Zahabi rahimahullah taala mengatakan bahwasanya riba ini tergolong dosa besar, dosa yang sangat besar. Sampai-sampai Allah melaknatnya, melaknat orang yang memakan harta riba, orang yang menjadi wakil dalam akad riba, dan orang yang menjadi saksi dalam akad jual beli riba. Jadi apapun bentuknya, riba diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya. Sehingga sebagai sesama muslim kita harus menasihati siapapun dia agar menjauhi hutang piutang, simpan pinjam yang masih berbentuk riba. Karena berbahaya. Karena berbahaya sekali. Yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqah. Allah menghapuskan riba wa yurbi shadaqah. Allah akan menambahkan sedekah. Dan Allah akan menambahkan pahala sedekah. Yang riba dosa besar. Apa cara bertobatnya? Dia harus bertobat tobatan nasuha dan harus menghilangkan tobat riba tersebut. Bagaimana sikap kita kalau ternyata masih kita ada cara riba di dalam komponen, misalkan sifat simpan pinjamnya ada bunga persentasenya ya, maka wallahu a'lam bishawab, ini termasuk riba yang harus kita hindari, yang harus kita hindari. Kalau simpanan kita, tabungan kita memiliki menambahkan keuntungan, maka ini termasuk jenis riba. Kita menabung di situ, dipinjam pada orang lain, nanti orang lain memberikan keuntungan atau riba atau bunga, jadi sama saja riba. Ada sebuah kaidah, kullu qardin jarra fihi naf'an wa huwa riba. Setiap pinjaman yang memberikan keuntungan, maka ini jenisnya riba. Setiap pinjaman yang memberikan keuntungan, maka riba. Contoh, Bapak meminjam uang ke saya 10.000, nanti kembalinya saya diberi uang 10.000. Saya juga menginginkan ada hadiah 1 kilo apel, ini riba. Gak boleh. Contoh yang lain, yang mungkin sekarang marah, istilahnya pegadaian. Digadaikan, misalnya menggadaikan, kemudian setelah digadaikan motornya dipakai kesana kemari, ini juga bisa dikatakan adalah riba juga. Motornya digadaikan, motornya disimpan, motornya dipakai oleh orang-orang yang memberikan hutang tersebut. Dia mendapatkan keuntungan. Keuntungannya apa? Berupa motor yang dipakai kesana kemari. Maka tugas kita sebagai seorang muslim adalah mengingatkan, hindari perkara riba meskipun itu kecil. Kalau ada seseorang yang sudah peminjam ke bank, segera kita, kalau misalnya kita bisa membantu dengan uang untuk melunasinya, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, kita doakan dan kita nasihati agar jangan sampai terjerat dengan yang namanya riba. Bahaya sekali. Wallahu ta'ala jazakallahu khair. Terima kasih banyak Pak atas pertanyaannya. Ini bagus. Kalau memang di situ ada simpan pinjam di rukun tetangga atau RT ini, maka harus kita jelaskan bahwa keuntungan tersebut atau bunga tersebut, persentase tersebut adalah riba. Bentuknya di mana nih Pak? Bisa dijelaskan? Bentuk keuntungan tersebut seperti apa? Jadi kita menabung, nanti dipinjam oleh orang lain. Nanti orang lain ini menambah. Ini riba Pak. Ini riba. Maka kita harus jelaskan kepada ketua RT, dan kita alhamdulillah sudah mengetahui
insya Allah ini orang lain yang membutuhkan justru tercekik dengan tambahan. Mungkin kecil ya Pak, mungkin kecil. Bukannya kita membantu, justru kita meraih keuntungan. Seorang muslim adalah memberikan bantuan, bukan justru mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan darinya. Yang kita cari adalah apa? Keuntungan nanti di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Maka kalau seperti ini adalah riba, saya nasihatkan langsung kepada ketua RT-nya dan kepada jamaah sekalian untuk bisa memperhatikan permasalahan seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Secara yang saya mengetahui bahwa ini termasuk riba. Wallahu a'lam bishawab. Nah.